Halo, selamat malam Cuan Troopers. Oke, balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas ya, TikToks buat malam hari ini ya teman-teman semua ya. Ya dong, satset Mas E. Iyalah, harus satset ya teman-teman ya kita ya kalau trading, oke? Ya apalagi khususnya buat teman-teman Cuan Troopers begitu ya, sambil menunggu teman-teman lain yang lain untuk join ya malam hari ini. Malam hari ini seperti yang teman-teman udah lihat di IG Sukor Sekuritas ya, malam hari ini kita kedatangan salah satu finfluencer ya teman-teman ya dari pasar modal, yaitu Helen Felicia ya teman-teman ya. Pasti udah tahu banget, udah sering juga IG live dengan Sukor begitu ya. Ci Helen ini adalah salah satu uh, trader ya teman ya, trader yang tentunya memiliki banyak pengalaman juga di market, dan bahkan banyak banget insight-insight yang bisa kita pelajari bersama ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita invite si Helen, aku mau kasih tahu teman-teman juga ya, malam hari ini sebentar lagi ya teman-teman, dari Sukor Sekuritas itu ada trading competition ya teman-teman ya. Aku ulang sekali lagi, sebentar lagi akan ada pendaftaran dibuka untuk trading competition dari Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Hadiahnya totalnya itu sampai 300 juta, dan tentunya akan ada banyak lagi hadiah tambahan, hadiah hiburan dari sponsor-sponsor dan promo-promo yang diberikan nih buat teman-teman Cuan Troopers begitu ya. Dan makanya malam hari ini penting banget nih untuk kita istilahnya belajar ya dari Ci Helen bagaimana caranya kita satset nih trading saat market itu katanya minim sentimen ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum Ci Helen join, mungkin teman-teman yang nonton malam hari ini boleh em, absen dulu nih, kira-kira nontonnya dari mana ya. Tadi kan di Jumat malam juga, mungkin masih ada yang dalam perjalanan pulang kantor, atau mungkin udah di rumah, atau mungkin nontonnya juga di kantor gitu, atau mungkin ada teman-teman yang nontonnya dari coffee shop, boleh banget ya. Jadi malam hari ini pengennya kita tetap diskusi tipis-tipis, tapi at the same time juga kita bisa interaktif ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar market, seputar cara trading dan teknikal sebagainya, boleh ya nanti ditanya langsung aja di comment section atau enggak di Q&A boxnya ya teman-teman ya. Nah, satu lagi tambahan, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nonton belum punya akun RDN, bisa buka ya bersama Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com ya teman-teman ya. Oke, kita langsung coba aja nih cari Ci Helen ya. Halo Hai, Ci, halo, selamat malam. malam dong. Lama nggak ketemu. Iya nih Ci, aku udah lama gak ketemu sama Ci Helen ya. Padahal kita bisa dibilang komunitas sama lingkarannya sama ya. Mungkin lagi sibuk ya Ci ya? Nggak juga, sibuk Atau lagi liburan. atau lagi habis traveling kemana Ci gitu kan? Habis Nggak, cuan banyak mungkin di market kan? sama-sama lah berjuang kok. Iya, iya, iya. Oke, pertama aku mau say thank you dulu ya buat Ci Helen untuk waktunya malam hari ini. Udah diluangkan ya, padahal ini kan Jumat malam ya Ci ya, gitu kan. Diluangkan nih Demi buat kamu. diluangkan gitu kan buat teman-teman Cuan Troopers. Malam hari ini kita mau belajar gitu kan bagaimana cara istilahnya satset gitu ya bahasanya saat market itu minim sentimen begitu Ci ya. Tapi at the same time juga sebenarnya kita pengen belajar aja sih secara general bagaimana cara Ci Helen mungkin strategi tradingnya bagaimana begitu kan. Mungkin juga teknik-teknik apa yang digunakan saat trading, dan juga tentunya nanti di akhir dari menjelang akhir dari pembicaraan kita malam hari ini pasti seperti biasa aja sih Ci ya. Jadi banyak teman-teman cuan troopers yang mau nanya-nanya gitu tentang saham, mungkin bisa langsung putar kamera, tunjukin chart gitu aja kali Ci ya. Boleh. Oke, jadi teman-teman cuan troopers yang udah join ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol sama Ci Helen, seorang trader di season trader ya, jadi trader senior lah aku mau bilang ya, trader yang udah ngerti juga tentang market gitu ya. Belum senior lah, Bagaimana kita mau newbie juga. ya,
Lo yang hitungannya Gina kan aku baru mulai kan baru kapan gitu. Jadi istilahnya pasti adalah pelajaran-pelajaran dari challenge yang bisa di-share nih sama teman-teman ya selama perjalanannya nih di pasar modal. Oke, mungkin dengan judulnya sekarang market itu masih minim sentimen ya Ci ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin market itu masih terkonsolidasi begitu ya. Kalau aku ngeliatnya kan tergantung timeline-nya juga sih. Mm-mm. Gitu kan dan market terkonsolidasi itu sebenarnya tergantung orangnya juga ya bagaimana melihatnya gitu kan. Ada yang dibilang trading saat konsolidasi atau lagi sideways itu lebih gampang, tapi ada yang bilang marketnya itu kurang seksi, jadi mungkin lebih wait and see. Jadi beda-beda lah ya pendapat orang begitu kan. Nah kalau Mm-mm. misalnya Ci sendiri, Ci Helen sendiri gimana nih melihat keadaan market sekarang? Market sekarang cuma satu kata aja, nggak jelas. Gitu. Nggak jelas banget. Naik enggak, turun enggak, ya di situ-situ aja lah ya. Mungkin Nah, istilah formalnya itu terkonsolidasi, tapi sebenarnya hmm, ya naik turunnya masih di range itu aja, masih di dalam hmm, kotak itu, belum bisa breakout dari kotak itulah. Gitu. hmm, hmm. Iya, iya. Kalau Betul, misalnya memang kita lagi lihat hari ini, terkonsolidasi. hmm, Mm. hmm. Iya, kalau misalnya kita lihat hari ini juga memang turun ya Ci ya 0,057% ya. Yoi, lagi sepi ya market ya, jadi kayak Hmm, nggak serame biasanya gitu. hmm, hmm. Iya, 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 iya. Nah, mungkin kita kan di topik kita malam hari ini kan bahas tentang market minim sentimen ya, Ci ya. Nah, tapi Mm-mm. apakah ada kira-kira sentimen-sentimen yang istilahnya masih bergulir, asik bahasanya bergulir ya di pasar modal begitu yang mungkin teman-teman cuan troopers perlu perhatikan aja perkembangannya. Kalau ada ya, Ci ya sentimen-sentimen. Oke, sebenarnya sih sektor-sektor itu random banget ya. Yang saham-saham yang kita perhatikan itu ya saham-saham yang nggak terlalu gede ya, yang market cap-nya nggak terlalu besar, yang sering dapat gain banyak itu yang saham-saham market cap kecil, yang bisa dibilang masih di third liner, second Mhm. liner gitu ya. Jadi untuk saat ini untuk mendapat gain yang cukup besar dan dalam trading sehari-hari, satset-satset itu kita terus terang mainnya ya di saham-saham yang liner, mungkin bahkan di Warren ya, kalau misalnya teman-teman ada Mhm. yang pernah trading Warren atau mungkin Mhm. juga lagi rame, ini jual beli Warren terakhir-terakhir ini lagi marak banget ya Jo ya, jadi Iya, kayak iya. seru banget gitu loh mainan Warren tuh sehari bisa kayak ya gainnya itu ya sekitar di atas 20% lah sehari kalau keluar masuk gitu. Cuman Mhm. memang nilai transaksinya memang kan nggak gede ya. Jadi kita harus kayak misalnya kalau di teman-teman yang eh, join di grup saya itu mereka banyak trading di Warren lately. Nah, tapi Mhm. entry exit-nya juga berkali-kali. Kemudian ini kalau kita ngomong market sepi sentimen nih ya, kayak sekarang gini, kayak gabut banget mau trading apa kan. Jadi akhirnya Ya. ya mereka random aja, sektor-sektor yang dipilih itu random karena Mhm. bukan sektor properti. Kalau dulu kan kita bisa kayak nebak gitu ya, ini habis ini banking, habis itu properti kan kayak lebih teratur gitu. Nah, sekarang itu sektor-sektor yang bermunculan dengan gain besar itu yang agak random gitu loh. Jadi tidak Ya. terprediksi gitu. Jadi kita Mhm. kalau di tempat saya itu lebih cenderung eh, milihnya ya ini screeningnya itu bukan Mhm. berdasarkan sektor gitu, justru Hmm. berdasarkan lebih banyak ke arah teknikal, kemudian kita nggak terlalu fanatik dengan sektor tertentu. Kalau untuk market Mhm. dengan kondisi kayak gini, kita Mhm. lihat-lihat aja screening beberapa saham yang kira-kira lagi disupport misalnya atau lagi di titik koreksi misalnya nih kalau pakai analisa I lihat wave jatuh-jatuh di wave ya jatuh di titik-titik level yang kita bisa spek buy itu kita masuk, kita ngarepin spike ke atas, kita buang, terus kemudian ya ini kan kita ngomong satset nih ya, jadi kita Iya, iya. caranya tuh kayak gitu, jadi nggak yang pegang lama-lama, jadi TP itu area-area buy-nya juga kita cenderung nungguin ya, nungguin di titik-titik support, kemudian di titik-titik retracement.
bisa juga kita koleksi saham-saham yang mungkin lagi downtrend gitu ya, kita nangkep di level-level tertentu, misalnya contohnya kayak LMAX nih, yang kemarin Hmm. tuh lagi naik kan, saham Hmm. baru juga, terus kemudian ada momen koreksi kan, koreksi Ya. yang cukup dalam. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk trade, untuk dapat cuan gitu loh maksudnya. Jadi nanti saya Hmm. tunjukin deh, saya sharing kemarin tuh waktu kita terabar di Bali, kemudian pas hari apa ya, berapa hari lalu, itu saya ada share satu stok pick kalau nggak salah tuh LMAX sih. LMAX itu saham yang lagi koreksi arahnya ke bawah, tapi kita bisa manfaatkan itu untuk bisa cuan gitu loh. Jadi itu Hmm. hanya pakai teknik-teknik ya beberapa teknik lah. Tapi itu kita bisa nangkep itu, kemudian waktu dia mantul kita bisa jual gitu. Nah, untuk Hmm. titik jualnya kalau di market yang lagi sepi kayak gini, itu saya sih lebih nyaranin ke teman-teman yang di tempat saya itu mereka Hmm. nggak harus jual tuh di pucuk-pucuk banget. Jadi kalau kita Hmm. udah bisa cuan, jaga aja pakai TS. Kalau nggak gitu kita mungkin taruhlah beberapa tik sebelum titik target yang kita analisa, kita udah mulai cicil Hmm. cicil taking profit kayak gitu juga bisa. Yang penting Ya. kita bisa cuan gitu aja dan jagain modal dan nggak boleh maksain harus trading setiap hari gitu, nggak harus trading setiap hari ya kan. Kalau memang marketnya kurang kondusif dan misalkan nggak ada yang benar-benar kayak kita yakin nih masuk gitu kan, ya nggak usah dipaksa juga gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya ada yang menarik kan pasti nih waktu live trading berjalan gitu kan biasa saya share nih ada Hmm. yang bisa kita watch ini gitu mungkin area belinya di sini terus kita spek buy di beberapa titik gitu kan terus ya ada beberapa jadi lebih main ke frekuensi sih kalau market yang lagi sepi gini kita ya lebih high frekuensi gitu tradingnya jadi maksudnya high frekuensi di sini ya dalam satu hari nih ya kalau kita ngomong day trading mungkin dalam satu saham bisa entry exit itu beberapa kali Hmm. misalkan kayak 2-3 kali gitu misalkan sekali masuk kita ambil gain kira-kira ambil profit nggak usah terlalu panjang-panjang mungkin sekitar 5% atau 3-4% gitu. Tapi kita bisa kayak keluar masuk itu 2 kali gitu. Misalnya let's say satu kali masuk hampir rata-rata 4% atau 5% ya biar gampang. 5% kita dapat nih 2 kali. Jadi udah 10% satu hari ya which is not bad ya buat market kayak sekarang Hmm. gini. Tapi mungkin jumlah yang nominal 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 yang kita tradingkan itu mungkin kita bisa atur juga pakai tergantung kan kita mesti lihat nih kan market capnya kecil kita mungkin nggak masuk yang terlalu gede tapi kita main di beberapa kita pecah-pecah jadi kayak mungkin 2 saham gitu tapi kita bisa monitor apa enggak kalau nggak bisa monitor jangan masuk banyak-banyak ya satu aja Hmm. cukup yang penting kita bisa handle gitu aja dulu. Jadi kalau saya sih sering sharing ke teman-teman itu pegang aja satu dulu, nggak usah yang terlalu banyak, nggak usah lebih dari satu. Yang penting kalau satu ini kita bisa nurture, kita bisa handle, kita bisa monitor dengan baik, kita bisa gain portonya. Ya kita mau beli dua is okay, nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah porto kita jangan tergerus gitu aja. Kita jaga Hmm. modalnya, nggak perlu harus top up terus. Kita pokoknya maintain dengan nominal yang ada di RDN. Mau top up boleh, terserah bebas kan. Cuman kalau untuk kondisi yang kurang kondusif, ya tingkat agresivitasnya disesuaikan aja. Kalau misalnya profile risknya memang kayak agresif banget ya nggak apa-apa ya main frekuensi itu bagus-bagus saja kita kan nggak perlu sekali gebuk itu bisa langsung dapat 15%, 18% gitu apa 20% langsung arah 34% gitu Hmm. ya nggak harus juga kalau misalkan kita nggak bisa dengan cara sekali pukul langsung dapat banyak ya kita main frekuensi aja kalau kondisi sepi ya mungkin naik kayak 5 tik buang ambil lagi di bawah kayak gitu contohnya jadi kalau market sepi sentimen, gimana cara dapat cuannya bisa tetap ya di atas 5% satu hari kita bisa kalau saya sih melakukannya dengan cara itu tadi pakai frekuensi. Maksudnya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi bukan bukan beli 5 terus keluar masuk enggak. Jadi bisa juga pegang satu satu saham kita keluar masuk 2-3 kali. Kalau momentumnya udah habis pindah saham lain, tapi isi portonya tetap itu gitu. Nominalnya digedein Hmm. masalah, tapi jenis emitennya yang kita udah
sure aja udah dianalisa, udah punya trade plan ya kita beli aja sesuai trade plan-nya. Tapi nggak perlu terlalu beragam gitu maksudnya. Karena kalau beragamnya satu hijau sebentar merah, akhirnya end up-nya ya nggak kemana-mana, nggak gain something gitu loh. Oke. Bukan itu tujuannya kan gitu. Oke, oke. Thank you banget ya, Ci Helen, untuk penjelasannya ya. Pasti teman-teman Cuan Troopers tercerahkan lah ya bahasanya dengan penjelasan tadi. Dan aku setuju banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang keadaan market itu lagi nggak jelas, begitu ya, lagi minim sentimen, pasti akan susah gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berusaha analisa itu by sektor, begitu kan, karena nggak ada sentimennya. Setuju Betul. banget begitu ya. Jadi dengan Ci Ellen mengambil cara menganalisa dengan secara teknikal begitu ya teman-teman ya. Tadi kan sudah dilihat nih Iya. mana yang menarik, contohnya dekat dengan support dan sebagainya begitu kan. Dan pemilihan Heeh. sahamnya tadi juga jangan terlalu banyak ya Ci ya. Mungkin yang Ya. dijaga satu aja dulu gitu kan, tapi yang penting yakin teknikalnya rapih gitu kan. Nah, itu bagus banget ya buat teman-teman di sini. Jadi ini bisa jadi salah satu strategi juga ya teman-teman ya. Jadi Cialan juga mungkin udah tahu loh, di Sukor kita mau ada trading competition nih Ci, tapi belum keluar apa kampanyenya nih. Nanti teman-teman bisa tungguin ya. Hadiahnya itu ratusan juta ya Join teman-teman ya. teman-teman ramein ya. Iya, pasti rame banget nih gitu kan. Betul, Apalagi betul. Cian kan trader banget nih. Jadi pasti kepo nih. Kita kan harus bisa nih ngambilin semua strategi-strategi trader-trader yang ada di pasar Oke, modal begitu ya, Ci ya. iya dong. Nah, oke, jadi gini Ci kan. Jadi Cuan Troopers ini yang nonton malam hari ini kan memang istilahnya wawasan dan pengetahuan berinvestasinya gitu ya, atau tradingnya juga kan berbeda-beda begitu ya, Ci ya. Mm-mm. Aku mau ngebantu ini buat teman-teman cuan troopers yang mungkin baru mulai trading, Ci. Begitu kan. Nah, baru mulai trading kalau zaman Covid sih seru ya. Taruh di mana aja duit most likely naik gitu kan. Wah, Iya. kaya banget gitu. Saya senang berinvestasi gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kan marketnya begini ya, Ci ya Iya. kan. Orang kalau mau trading atau kayak investasi di market kayak sekarang kan mungkin bingung juga kan. Ternyata kok nggak seseru yang waktu market pas lagi di zaman Covid gitu kan. Hmm. Nah, jadi tadi kan Ciela ada mention tentang menggunakan technical analysis gitu kan. Mm-mm. Nah, buat pemula nih Cia, buat pemula gitu kan, kalau misalnya mau belajar, kira-kira hal-hal apa aja nih yang perlu diperhatikan kalau misalnya mau analisis satu saham berdasarkan technical analysis. Mungkin Ciela bisa share 3 nggak? Kira-kira yang bisa dipakai nih sama teman-teman yang baru mulai. Mungkin startnya Mm-mm. dari mana dulu kah? Dari garis support, ngerti cara tarik garis support, atau mungkin apa itu resisten, atau mungkin yang lebih pakai technical modern analysis kali, begitu kan, yang nggak menggambar tapi langsung menggunakan tools. Mungkin Ciaran boleh share ya sama teman-teman kita nih semua. Oh, ya, ya, oke. Teman-teman yang baru pertama kali eh, belajar mau trading di saham ya, it's a good thing kalau kita belajar dulu ya. Maksudnya nggak langsung beli random terus ikut rekomnya orang gitu. Nah, karena saya binder dan debt, jadi juga kayak gitu sih dulu. Ikut orang, terus nggak ngerti caranya, terus akhirnya di saat 3 bulan pertama sih kayak raya, dalam arti bukan kayak raya itu yang kayak gimana, enggak. Maksudnya marketnya bullish, jadi kita lempar apa katanya Joe kan jadi duit tuh. Nah bener, Hmm. tapi ketika marketnya mulai error, ya kan, nah itu, di situ cobaan dimulai. Mulai lihat merah di Porto. Sebelumnya 3 bulan nggak pernah nih yang namanya merah, hijau terus, top up terus ya kan. Nanti lama-lama tergerus. Akhirnya ini ada yang nggak bener ya gitu. Jadi ya kayaknya harus belajar. Nah itu benar yang Joe tadi sharing. Nah mungkin sekedar sharing singkat aja. Saya juga nggak jago-jago amat ya teman-teman, masih belajar juga sama. Saya juga baru di market, bukan yang puluh-puluhan tahun. Saya juga kayaknya masih 2 tahun lebih deh di market. Jadi saya mau sharing aja yang jadi pengalaman saya dan apa yang saya misalkan bisa sharing. Saya coba sharing segampang mungkin. Iya, iya, Kebetulan memang ya ini saya coba liatin dulu ya, bentar ya Jo ya, saya iya. coba liatin beberapa. Gini, pertama hal yang basic banget ya teman-teman, di sini ada yang namanya tren gitu. Tren ini Mhm. dalam dalam suatu saham itu ada siklusnya, ada trennya. Nah itu kita Hmm. mesti paham dulu saham ini tuh trennya kayak apa gitu.
Nah, kalau kayak fashion Ya. itu kan ada trennya nih, tahun ini ngetrennya mau style apa. Nah, kalau saham sama kayak gitu. Jadi ada trennya. Jadi ada Hmm. uptrend tuh yang sahamnya naik, harganya cenderung walaupun koreksi tapi dia masih uptrend terus bikin higher high terus naik terus kayak orang naik gunung lah naik terus. Nah, kemudian ada saatnya dia datar bergerak sideways Ya. datar di situ-situ aja bergerak naik turun tapi nggak jauh-jauh amat range-nya naik turun kayak kayak ini loh kalau kita periksa jantung kan gini nah Ya. yaitu terus kalau saham downtrend ya turun gitu kayak orang turun gunung nah itu lagi turun harganya gitu untuk teman-teman yang baru entry ya kan yang baru belajar disarankan milih saham yang masih uptrend dalam dalam siklus yang masih tren yang uptrend naik gitu supaya apa kalau belum terlalu tahu titik ya paling enggak tidak sampai loss terlalu dalam ya. Kalau kita milih yang downtrend ini kan kita nggak tahu dia berhentinya di mana gitu. Jadi kalau uptrend at least sekalipun dia koreksi masih masih ada kemungkinan dia akan naik lagi gitu. Jadi masih bisa kejemput BEP lah minimal kalau sampai terjebak minus gitu ya. Gitu. Jadi tren tuh mesti tahu ya teman-teman. Jadi ada saham tuh ada siklusnya naik apa turun gitu. Saya coba kasih contoh ya, entar sama apa yang naik. Wait ya, Pani deh coba. Ya. Wah, ini juga udah ada yang nanya cara mau join membernya C Helen gimana? Nanti aja ya, kita jawab ya, Ci Oh ya. ya, Kita ya kumpulin itu dulu ya. nanti. Ini sabar. Oke, saya coba cari yang bisa dibaca yang ada siklus lengkapnya. Tunggu ya. Hmm, hmm, ya mungkin gini aja lah biar gampang tuh ya. Saya coba switch kamera. Switch. BRPT Pegak. Oh, udah banyak yang nanya nih. Nah, ini dia. Ini contoh aja ya, teman-teman yang baru. Ya. Ini yang lagi uptrend tuh fase yang uptrend yang tadi saya bilang naik gunung itu dari sini sampai sini nih uptrend nih. Nih, walaupun di tengah-tengah fase uptrend ini terjadi suatu konsolidasi range besar di sini ya. Jadi di range yang saya coba kotain dulu itu sideways di situ, sideways besar. Jadi eh, naik turun tetap gerakannya bukan datar nggak kemana-mana ada naik turunnya tapi masih dalam kotak gitu kayak gini nah dalam range ini sideways ya teman-teman datar jadi maksudnya puncak gunungnya ini kan ada puncak-puncaknya ini kira-kira segaris gitu aja lah gampangnya ya dan lembah-lembahnya ini titik-titik terbawah gunungnya ini itu hampir segaris ya udah itu sideways gitu aja lah gampangnya terus ini naik nih. Nah, ini kan dalam fase dia turun, ya kan? Dalam fase turun, downtrend ini bukan berarti nggak bisa naik. Ya bisa tetap kayak gini downtrend, terus kemudian dalam fase downtrend ini, satu impas ke bawah ini, dia ada koreksi ke atasnya naik ini. Nah, ini tetap ada lah naik turunnya. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman, tradingnya itu dari sini aja. Jangan nyari yang trading di sini kalau belum belajar analisa. Oh ya, tapi kalau udah belajar, boleh-boleh aja sih kita bisa kok cuan dari saham-saham yang lagi turun teman-teman gini. Nah, asal bisa ngukur titiknya kayak gitu ya. Jadi kayak gini ini downtrend nih. Tetap kan ada naiknya. Jadi kalau kita tahu titik spek buy-nya di sini, kita bisa jual di mana. Nah, itu bisa cuan gitu. Nah, seperti yang Joe bilang tadi, penting buat kita tahu support dan resisten ya support dan resisten itu penting support tuh di mana sih nih contoh gampangnya nih support itu adalah lantainya terus resisten itu plafonnya udah gini aja yang gampang ya jadi ini saya kasih support besar dan resisten besar aja nggak bahas yang kecil-kecil biar teman-teman gampang ngertinya nih nih area support besar di sini support itu ceiling ya teman-teman biar gampang ngehnya itu ceiling, plafon gitu. Jadi kayak Ya. ibarat rumah itu atapnya. Jadi setiap dia kepentok ini dia tuh turun ke bawah. Nah, itu namanya garis resistance. Ini saya clone dulu deh. Nah, setiap dia kepentok level support ini
ini supportnya ada beberapa ya. Support itu nggak cuma satu gitu, jadi bisa macam-macam. Nah, support tuh lantainya ya teman-teman. Ketika saham ini turun, dia nyentuh lantai itu dia mantul. Nah, itu gampangnya. Hmm. Jadi level support tuh di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari cari untung di saham yang lagi turun, coba aja tungguin di level-level support. Support ini harus diuji dulu ya teman-teman. Jadi udah kayak ada mungkin rejection. Rejection itu kayak pantulan lah. Pantulan ya mungkin 3 kali, 4 kali itu sudah lumayan kuat ya. Jadi teman-teman boleh cari titik beli di daerah dekat-dekat support di sini. Nah, ketika titik beli ini kita misalnya nih beli di sini nih, ya ini namanya spekulasi ya. Nangkep pisau jatuh. Belum tentu juga dia langsung mantul kan. Yang pantulannya Hmm. pendek-pendek gini ya bisa lah kita ambil untung ya. Mungkin beberapa tik dalam sehari untuk day trading tuh bisa nih. Candlenya kan lumayan tinggi-tinggi ya bisa lah buat day trading nih. Jadi spek buy di sini, jual di sini, spek buy di sini, jual di sini, spek buy di bawah ini, jual di sini gitu terus tiap hari di repeat kayak serikaan gitu. Nah, ini udah bisa teman-teman trading satset ya tiap hari dengan cara beli di titik-titik support. Nah, tapi konsekuensinya kalau misalnya teman-teman hanya analisanya pada based on support resistance, bisa loh teman-teman ini jebol ke bawah, dijarumin jebol dikit terus ditarik naik kayak gini. Ini kelihatan ya ada jarumnya. Nah, bisa kayak gini. Jadi teman-teman harus kasih level stop loss itu di fiturnya OLT-nya Sukor tuh ada fitur stop loss, teman-teman bisa gunakan ya atau trailing stop lah gitu. Nah, kalau ini kan nah teman-teman bisa pakai Google deh caranya kalau nggak ngerti pasang stop loss gimana Hmm. di Google tuh di YouTube-nya Sukor mestinya ada ya. Ya, ya Jo ya, ada Ya, ya. ya. Ada Ada dong. sih. Ya. Hmm. Di lengkap kok itu teman-teman bisa teman-teman Google auto order juga. Jadi misalnya teman-teman nih lagi kerja nggak bisa nungguin ya, aku mau antri level support ditentukan katakanlah ini misalnya angkanya 700 di sini ya. Ya udah teman-teman pasang aja fitur auto order di Sukor DTC namanya. Nah, itu teman-teman pasang nih malamnya 700. Dah nggak usah lihat besoknya kalau dapat syukur nggak dapat syukur gitu kan. Kita prepare malamnya nih pakai fitur auto order, terus ternyata besok kejemput. Ya, terus kejemput kan kita harus langsung lihat ya, jangan ditinggal juga teman-teman. Nanti kalau harganya balik ke sini ya kita nggak cuan apa-apa gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman siap beli harus bisa lihat juga sesekali. Semakin sering makin baik, tapi kalau nggak bisa sering pilihan sahamnya jangan yang suka berjarum-jarum. Kalau Hmm. jarum-jarum itu teman-teman bantingannya cepet ya, artinya jarum itu kayak gini loh maksudnya jarum. Nah, jarum itu kayak kayak ditusuk suntikan gitu. Jadi pilih candle sahamnya yang utuh-utuh gini loh. Saya susah jelasinnya. Hmm. Ngerti ya, Pok? Yang kayak gini. Nah, utuh-utuh gini, jangan banyak jarumnya. Nah, itu cara screeningnya gampang-gampangan ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak bisa mantengin market terlalu sering, jangan pilih saham-saham yang punya candle-candle jelek. Jelek bukan jelek sih, maksudnya yang berjarum ya. Karena itu sahamnya sifatnya sangat volatile, bantingannya lumayan. Kalau teman-teman nggak kuat mental atau mungkin dananya terbatas banget, jangan pilih saham-saham yang kayak gitu. Pilih yang lebih nggak terlalu volatile ya gitu. Jadi pergerakannya mungkin range-nya ya jangan ngarep yang arah-arah tiap hari, tapi paling nggak lebih solid dan lebih safe gitu. Kalau teman-teman masih baru ya ini ceritanya. Tapi kalau yang udah jago-jago mah terserah-serah aja. Gitu. Ya, Nah, ya. ini support dan resisten. Nah, ini resisten di sini. Misalnya beli di sini, mau di swing nih. Tunggu agak beberapa hari. Tunggu dia sampai sini, teman-teman mulai jual. Bisa dipasang auto order itu di fiturnya Sukor ada. Ya, jadi itu tekniknya mau terserah. Teman-teman mau jual day trading sehari jual sehari beli sehari jual atau mau di swing beli di bawah jual di atas itu teknik trading sideways juga bisa beli di lembah, jual di puncak gunung, deket-deket lah, nggak harus di pucuk-pucuk banget ya teman-teman. Misal udah nyampe sini udah cuan, teman-teman manfaatkan fitur trailing stop, jangan sampai loss nanti cuannya. Hmm. Ketika dia bergerak Hmm. turun, ya namanya market kan bisa-bisa aja nih, ini udah beli di sini, ngarepnya jual di sini, belok dulu ke sini. Nah kan sayang, misalnya mau di TP dulu, candlenya udah merah gini mau TP dulu ya nggak masalah gitu ya. Jadi itu bebas. Kalau buat yang masih baru tips-tipsnya dari saya sih kayak gitu. Oke, thank you banget Ci Helen untuk penjelasannya.
Iya, Welcome. iya. Jadi teman-teman tadi ya udah dijelasin ya tentang support resistance begitu ya, dan juga tadi ada dijelaskan sama Ci Helen mengenai melihat tren ya teman-teman, penting Mm-mm. banget begitu kan. Dan tadi juga udah jelaskan sedikit ya mengenai cara membaca candles begitu ya. Tadi Ci Helen kalau nggak salah mention candle yang bodinya itu lebih fat itu lebih Ya, lebih di lebih baik gendut-gendut. begitu ya. Ya gendut gitu ya kayak aku gini kan. Jadi kalau misalnya yang tadi kata Ci Helen jarum begitu kan itu lebih volatil begitu ya teman-teman ya. Ya, Jadi ini ada beberapa poin-poin penting nih yang bisa teman-teman gunakan gitu kan untuk perjalanan trading atau investasi kalian, atau bahkan sesuatu yang bisa kalian pakai juga gitu ya buat trading competition kalian nanti gitu kan, baru memulai nih ke depan pendaftarannya. pas terus. Oke, thank you banget ya Ci ya. Ya. Oh iya, tadi juga Ci Helen ada mention hal penting ya teman-teman ya mengenai fitur-fitur spot begitu ya. Jadi Hmm. memang banyak fitur-fitur spot yang kalian bisa gunakan, yang tujuannya sebenarnya fitur-fitur ini untuk memudahkan ya teman-teman ya, memudahkan kalian trading dan berinvestasi, dan itu tentunya harus kalian gunakan dengan baik. Kalau misalnya ada yang masih bingung dan sebagainya, boleh cek di IG Sukor ya teman-teman ya, banyak konten-konten yang membantu kalian untuk menggunakan fitur-fitur ini, dan juga di YouTube juga ada ya. Oke. Em, nah ini tadi aku lihat sambil kita lompat-lompat aja Ci ya ke questions. Jadi ada yang nanya nih dari Nur Wahyudi Yulianto. Ci, yang basic banget untuk belajar teknikal mau dari mana ya biar kedepannya nggak kejebak nih. Nah tadi udah dijawab nih sama Ci Helen ya. Tadi Mm-mm. ya mengenai support and resistance itu penting banget nih buat teman-teman untuk ketahui. Yes, Apalagi kalau tuh. kalian baru mau mulai ya Ci ya. Heeh. Iya. Nah tapi kalau misalnya buat Ci Helen kayak pakai ini nggak sih yang lebih modern, mungkin kayak moving average gitu-gitu, stokastik. Oh, Hmm, indikator, pakai dong. bagi Ya. indikator ya. Eh, Hmm, Oh ya, tapi mau share juga ke teman-teman ya. Kan ini hmm, kan ceritanya menjelang competition, trading hmm, competition nih lagi hmm, seru-serunya. ya, Teman-teman bisa juga pakai fitur fast order ya di Sukor kan ada ya Jo ya hmm, fast ya order. ada. Nah itu teman-teman berguna banget ya kalau mau yang satset 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 gitu. Nah kalau kita inputnya kelamaan gini kan ya udah ketinggalan momentumnya buyar gitu ya teman-teman. Jadi ini fitur Ya. penting yang harus dicatat. Itu ada fast order yang kalian bisa manfaatin benar-benar yang ada di Sukor tuh sangat membantu banget ya. Terus Hmm, kemudian ada fitur yang saya juga suka lihat itu di situ ya ini sebenarnya umum ya, tapi ini hmm. sangat berguna. Kalau ada screenernya kan ya Jo ya di situ kan ya. Ada screener Screen. ya, ada screener. Nah, itu teman-teman kalau susah nggak ngerti cara screening apa itu teman-teman bisa pakai itu loh gitu. Jadi Hmm, udah ada fitur itu yang membantu teman-teman buat screening saham dari sekian ratus itu kan kita nggak mungkin tuh liatin semua setiap hari kan. Nah, ya. membantu banget kalau teman-teman bisa pakai fitur itu. Coba diutik-utik lagi nanti di apa di OLT Sukor yang Ya. belum daftar silakan join. Nah, Hmm. kemudian kalau misalnya ada pertanyaan cara pakainya gimana, tuh ada support system kan dari Sukor yang bisa bantu ya Jo, yang Ada bisa ada dong, jawabin. tentunya ada ya. Heeh. Dan itu Soalnya mereka teman-teman boleh cek dari juga YouTube. tetap Hmm. Ya, ya, mereka ya. respon kalau ada kendala gitu. Nah, untuk ini apa namanya? Saya juga mau sharing. Oh ya, dari situ juga teman-teman bisa lihat ya saham-saham yang lagi rame atau saham-saham yang dalam kategori top gainer hari itu. Misalnya pagi-pagi nih, udah ada spike Oh di ya. mana aja. Itu teman-teman bisa lihat di Sukor punya OLT itu ada top gainer. Saya suka lihat di situ juga ya top gainer hari itu apa tuh by percentage gitu kan. Ya. Oh ini lagi rame. Nah kalau lagi rame otomatis kan dia udah spike ke atas tuh kan ya. Spike udah naik nih. Kan kita suka takut kan. Duh ini naik nanti kalau naik kita ambil langsung kita HK diguyur gimana ya karena Hmm, hmm, sekali lagi hmm. itu kita fitur itu tuh membantu kita untuk screening tapi entry-nya by technical. Jadi teman-teman bisa lihat dari trade book, bisa lihat dari bid over, frekuensi, dan lain-lain. Terus bisa lihat juga dari time frame kecil, di analisa-analisa dari chart ya, itu bisa bantu. Jadi kalau yang udah spike naik, kita tunggu aja, ngantri aja. Jangan, kalau nggak ngerti nih, nggak ngerti, atau mungkin nggak bisa cepet ya, tangannya masih, jempolnya masih lemot, ya antri aja. Jangan jangan terlalu FOMO itu boleh, tapi kita harus ngerti cara exit plan-nya kayak gimana, ruginya bisa berapa, sanggup berapa, itu dihitung dulu. FOMO itu is okay, nggak apa-apa. Nah, ketika kita ngerti belinya di mana, kita tahu titik entry-nya, nah kita spek buy di situ, kita bisa pakai menu
Pas order tuh tadi diklik langsung keluar lotnya berapa tuh cepet banget sih, enak lah pokoknya bisa dipakai untuk sehari-hari trading. Nah, untuk apa namanya kalau kita udah tahu titik entry-nya, nunggu retrace di mana, ketika dia turun, kita ambil, waktu dia spike lagi naik, ya kita bisa ikut jual gitu loh. Itu untuk cara set yang biasa saya pakai kayak gitu. Misalnya untuk screening kan, banyak yang nanya tuh kan, gimana sih screeningnya? Bisa kayak gitu. Teman-teman pakai aja fitur yang udah ada di spot tuh udah lumayan lah, oke banget lah. Jadi bisa lihat dari top gainer, bisa dari macam-macam. Di situ kan ada beberapa kategori screening ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk bikin watchlist. Teman-teman juga di situ ada fitur watchlist. Kalau teman-teman udah mulai, ini buat yang baru nih ya, bahwa saham-saham yang kita amati, yang kita suka, yang mungkin gerakannya lagi oke, atau mungkin sektor tertentu yang kita suka, itu kita bisa taruh di watchlist, kita bikin menu sendiri, bukan menu ya, watchlist itu saham pantauan kita lah. Dari situ kita bisa lihat nih, oh watchlist kita masih udah ada yang hijau belum. Nah, kalau udah mulai ada yang hijau, kita bisa klik, kita lihat chartnya atau analisanya kayak gimana, sahamnya gerakannya kayak gimana, itu bisa membantu kita buat screening gitu. Iya, iya, iya. Wah, mantap banget nih ya, Ci Helen. Thank you banget loh. Ini sampai menjelaskan cara analisa teknikal gitu kan, tapi juga sampai dijelaskan fitur-fitur spot juga. Thank you banget nih, Ci. Ya. Jadi teman-teman di sini jadi banyak yang nanya nih, Ci, gimana cara Ya. daftar sukor ini? Teman-teman aku udah komen ya, udah aku pin di form.sukorsekuritas.com ya. Jadi kalian bisa buka aja di website, terus kalian tinggal register ya. Dan download aplikasinya juga jangan lupa ya teman-teman ya. Ini aku mau bilang sekali lagi karena ini bakal seru banget, akan ada trading competition ya guys ya. Jadi ini Pakai kode referralku dong. kode referralnya apa nih Ci? Boleh dong di-share. Kita belum Boleh ngobrol nih dong. soalnya. AMAMY2. AMAMY2 ya Ci ya. Ya, ini aku ketik nih. Wah, Boleh, ini boleh. kode referral. Kode referralnya tuh. Oke, AMAMI 2 ya, AMAMI 2. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya caranya kita untuk istilahnya menggunakan fitur-fitur, begitu kan hal-hal yang kita perlu perhatikan juga saat analisa teknikal dan juga bagaimana istilahnya tadi yang nanya tentang registrasi ya untuk Sukor Sekuritas sudah jelasin, dan jangan lupa nih pakai referral code-nya dari Ci Helen. Tadi ada yang nanya-nanya juga kan gimana caranya nih ikut member Ci Helen, mau belajar lebih daripada Ci Helen. Kalau aku sih tinggal follow IG-nya aja ya teman-teman Oh ya, iya, terus di DM kali. ya. Follow Ci Helen nih IG saya, iya, Felicia Susilo. Ci Itu ada Helen bisa suka, DM nanti nomor review. iya, iya, iya. Ci Helen suka sharing ya teman-teman ya di story-nya gitu, cara-cara analisa dan juga cuan-cuannya Ci Helen nih teman-teman ya. Jadi menarik banget tentunya buat kalian yang mau belajar jadi trader nih, boleh banget lah. Walaupun Ci Helen nih ya, katanya baru 2 tahun mulai. Di sini juga masih banyak Ci yang baru mulai tuh mungkin kemarin atau bulan lalu gitu kan. Jadi ya tetaplah kita di sini belajar bareng lah ya sama Ci Helen. Oke. Ini ada yang nanya juga, ini di save ya teman-teman ya IG live-nya. Jadi kalian yang mungkin ketinggalan dari pembahasan di awal bisa nonton ya di Di IG YouTube Sukor ya, dari Sekuritas. Iya, di oke. YouTube. Di YouTube ya. YouTube juga ada, benar, di YouTube juga ada. Ini juga akan di-post di YouTube ya teman-teman ya. Oke, Ci, kita sambil lompat-lompat aja kali ya. Ada yang nanya-nanya tentang saham gimana nih, Ci? Boleh bantu analisa nggak nih? Aku mau sharing satu saham dulu ya, boleh nggak? Boleh dong, boleh banget, Ini pasti aku boleh. ini mau sharing aja. Kemarin tuh aku bagiin kan teman-teman ada beberapa yang nggak bisa ikut ke Bali ya, terus kepengen banyak DM, pengen tahu inilah beberapa teknik yang nggak apa-apa. Ini saya share satu saham yang kemarin saya share di Prabar Bali. Jadi ini ada saham LMAX. Nah, ini Wah, namanya Max. Ini saham baru beberapa hari, ya kan? Nah, ini seperti yang kita ngomong tadi, ini fasenya uptrend nih ya, uptrend, terus kemudian dia ada koreksi, downtrend, kemudian naik lagi, ya kan? Nah, ini teman-teman, caranya di market yang minim sentimen kayak sekarang, kemarinan itu di
tempat saya, di grup saya tuh ada salah satunya ada Rekom saham ini juga. Nah, sebenarnya bisa nggak sih, pertanyaannya, bisa nggak sih kita cuan, ambil cuan di saham yang lagi downtrend? Bisa, tapi resikonya itu lebih gede daripada kita pilih saham-saham yang lagi uptrend, ya. Once again, resiko tuh dihitung ya, karena ini pakai duit beneran gitu. Nah, caranya gimana? Kemarin tuh saya ada analisa titik, beberapa titik gitu ya. Cara Hmm. gampangnya sih, ini saya pakai Fibonacci. Kalau teman-teman yang belum bisa, ini ada fitur namanya Fibonacci. Jadi saya pakai Fibonacci aja. Jadi ini saya intinya nyarilah titik supportnya di mana supaya bisa nangkep ini gitu. Ya, Spec buy ya. lah ya, buat spec buy di titik mana. Nah, kemarin itu saya ada analisa di titik level ini ya. Di level ini bisa spec buy. Kalau breakdown dari level ini, semua resiko harus dihitung ya. Bukan kita tuh nangkep di sini pasti naik ya, enggak juga. Kita kan bukan dukun ya. Nah, ini kalau breakdown dari level garis merah ini ya kita siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss jangan beli ya teman-teman saham yang kayak gini. Ini udah kayak gini Maruko. Udah ya cukup gede gitu buangannya, tapi kalau kita mau spekulasi bisa di sini. Nah, kemudian saya ada analisa lagi. Kalau mau satset tradingnya agak cepat ya kita tangkap di sini. Ada level challenge di sini sama di sini. Nah ini dua hit ya. Sebenarnya ada lagi level update-nya, cuman saya nggak gambar di sini karena itu buat internal. Jadi ini contoh aja. Kita bisa cuan dari saham downtrend dengan mencari titik supportnya, gitu aja. Terus kemudian kita Mhm. bisa menentukan titik TP-nya di mana ya. Kita pakai berbagai macam cara ya, analisa tentunya Mhm. yang pasti di level-level yang saya sebut ya ini gampangnya resisten. Setelah saya nemu resisten di sini-sini ya ini bisa dijadikan titik acuan untuk taking profit gitu. Jadi ini lumayan sih Max ini dari sejak spekulasi beli kalau di keep selama 3 hari ini buat yang nge-keep ya. Yang day trading juga banyak ya teman-teman. Jadi nggak di keep langsung dijual gitu juga banyak. Nggak harus di keep itu semua disesuaikan dengan gaya trading kita masing-masing. Yang nge-keep dari harga ini sampai ini udah cuan 30 ya sekitar 7% ya dalam waktu 3 hari doang nih ya, which is lumayan lah gitu kan. Jadi Hmm. ini cara cara saya cari cuan ya di market yang kayak Hmm. sepi kayak gini gitu. Ya, 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 ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih, Ci, saham-saham menarik nih yang mau di-share nih buat Ada teman-teman dong, John Troopers? ada bentar. Tapi Nah, ya gini gini ya dong. teman-teman, ini saya nggak ngajak jual, disclaimer on, nggak ngajak beli, nggak ngajak jual. Saya cuma sharing yang view-view analisa saja gitu. Jadi saya mau sharing cara saya analisa yang siapa tahu bisa berguna buat teman-teman gitu loh. Jadi Ya, ini ya. salah satu yang saya share nih ya. Ini nih beberapa lah ya saya share ini. Saham ini nih. Saya pakai analisa ini saham kayu ya. Saya pakai analisa Elliott Wave. Jadi Elliott Wave tuh saya lagi ngukur gerakan-gerakannya gitu ya teman-teman kayak ya namanya saham tuh kan ada pergerakannya naik turun naik turun. Nah itu semua bisa diprediksi atau dianalisa walaupun ke tingkat kecocokannya belum tentu 100%, tapi at least bisa membantu as guideline gitu loh, nggak terlalu beda-beda jauh gitu ya. Target-target jauhnya bisa tercapai dengan cara ini. Nah, biasanya kapan saya pakai Elliott Wave kalau misalnya ada saham-saham yang bisa di swing dan punya potensi jangka panjang yang bagus misalnya. Nah, itu bisa kita pakai ini. Nah, ini contohnya nih saham kayu nih ya. Ini ketika dia bikin wave-wave ini udah kelihatan bahwa dia bisa ke sini. Harusnya ya ke kepala 3 ini. 300 something lah ya. Harga sekarang tuh masih 270 something lah ya. Nah, tentunya dalam pergerakan naik nge-swing ke atas ini pasti ada level koreksinya. Nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin, tapi biasanya seperti itu. Kecuali yang ada yang nanjak terus kayak Imas kemarin. Nah, itu lain lain cerita ya. Jadi ini kita normal-normalnya sih kayak gini, pasti ada wave-wave koreksinya, kemudian ditarik lagi ke atas. Nah,
misalnya targetnya swing, ya ini bisa nyampe kepala 3 gitu. Bukan dalam waktu 1 hari, ya mungkin bisa lebih, tapi ini udah deket, jadi bisa ambil potensi ke sana gitu teman-teman gitu ya. Ini caranya pakai Elliott Wave. Saya ada lagi mau sharing satu hal. Caranya saya pakai, bentar ini saya mau tunjukin ya, yang udah lewat sih, tapi cukup membantu dalam analisa. Tunggu ya, tuh kok nggak ada. Wait. Sebentar ya, Ya, Cuk. ya. Kok Iya, belum iya. bilang? Nggak apa-apa, Ci Helen. Sambil nunggu ya teman-teman ya. Di sini ada yang nanya lagi ya, ini IG live-nya di save ya. Jadi kita bisa tetap nonton lagi. Akan muncul di IG-nya Super Sekuritas teman-teman ya. Tadi juga Nah, ya yang udah bisa ketemu. sih. Ya. Ya, ketemu. Sebentar ya. Ya. Nah, Nah, ini contoh. Ini sharing pengalaman pribadi aja. Gimana saya ya, ya. nemukan salah satunya ada saham multi-bagger. Tapi ini based on analisa dan saya nyoba beli untuk membuktikan analisa saya. Ini saya salah satunya ada ngajar juga di kelas saya ya. Em, ini saham ini saya nemuin waktu dia posisi lagi di sini tuh, dan belum rame ya waktu itu. Terus saya ada beberapa analisa yang saya pakai. Salah satunya ada Elliott Wave. Di sini lihat ya teman-teman, ada wave ya, wave-nya masih belum terbentuk, tapi dengan prediksi wave-nya ini saya bisa memperkirakan dengan analisa ini bahwa saham ini suatu saat bisa ke angka 4, kepala 4. Jadi 400 ya. Waktu itu harga masih di sini 121, kelihatan ya. Harganya masih di 121 dan ini belum terjadi wave-nya gitu. Saya cuma pengen tahu aja bener nggak sih ini analisanya gitu kan. Jadi ini saham energi, ini ya sahamnya, saham energi waktu itu masih di tahun 2022 kok nggak salah sih. Ini masih 121 ya. Nah, oke, sekarang saya tunjukin. Nih, saya ganti ya energi. Saya udah beli di sini waktu itu. Aduh, aduh. Gambar saya juga masih sama, masih saya save. Coba lihat. Nah, ini gambarnya yang udah kejadian ya. Nah, yang tadi itu kan belum terjadi wave-nya yang ini. Ini kan cuma prediksi, bener nggak gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini dari Elliott Wave yang saya analisa kemarin. Dari harga masih 100 jadi 400 itu bagger sudah ya multi bagger lah, udah lebih dari 100% ya intinya. Nah, ini harga wave 5 menyentuh benar-benar di level ini ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri nih 400 nih. Sesuai sama analisa tadi ya. Jadi saya backtest gitu. Tuh, jadi ini penting buat saya untuk nentuin saham yang mau di swing panjang. Jadi saya bukan cuma satu-satu doang, tapi saya bedain porto untuk keep saham-saham yang kayak gini gitu. Yang memang ada potensi bagger, saya tuh pisahin nggak supaya nggak gatel tuh tangan ya. Ya. Ini mungkin teman-teman yang masih baru, misalkan mau buka 2 OLT di Sukor juga bisa ya, Jo ya. Satu Bisa nama sih, bisa banget. bisa Iya. banget. Nah, itu kalau dipisah itu mungkin kalau buat saya nih ya, itu membantu banget buat Hmm. kita pisahin mana yang mau di fast tradingin dan mana yang mau di baggerin gitu loh. Nah, Iya, ini iya. untuk bahan backtest saya sendiri. Jadi ternyata emang dari 121 saya beli, terus ini saya jual start TP di sini ya, level 400 gitu. Jadi lumayan membantu banget kalau bisa analisa ini, walaupun mungkin nggak 100% selalu tepat ya Elliott Wave-nya, tapi mendekati Hmm. itu sudah sangat helpful gitu loh buat kita. Oh, itu analisa mandiri, jadi kita nggak perlu kayak nungguin rekomnya orang atau apa. Teman-teman bisa ulik-ulik sendiri kan, seru gitu loh. Iya, oke. Thank you banget ya Ci ya buat jawabannya Hmm. dan penjelasannya juga. Ya, jadi tadi Ci Helen actually mention something yang very important ya buat teman-teman Cuan Troopers, yaitu
harus bisa ngulik sendiri ya. Jadi nggak cuma hanya mengikuti rekomendasi, tapi memang harus belajar nyemplung juga ya, Ci ya. Tapi tetap Harus. dengan cara kita nyemplungnya itu memang harus pintar, Harus. begitu ya teman-teman ya. Harus memperhatikan juga istilahnya keuangan kita juga, begitu kan? Karena keuangan orang beda-beda, begitu ya. Kapasitas sekarang di saat market itu lagi konsolidasi, begitu kan. Jadi banyak nih mungkin cuan troopers yang lagi bingung begitu kan, mau cuan nggak bisa malah makin rugi, atau mungkin ada yang mau trading tapi ragu gitu gara-gara mungkin melihat dari berita market gitu kan, dan mungkin dari IG live juga yang membahas tentang market yang kurang menarik nih ya Hmm. kan. Jadi mungkin ada nggak sepatah dua patah kata aja nih dari C Helen buat teman-teman cuan troopers nih malam hari ini. Oke. Jadi menghadapi market yang lagi kayak gini, ada beberapa sikap lah. Kita tentuin sendiri yang mana paling sesuai. Kan kita paling ngerti keadaan finansial kita kayak gimana ya. Nah, kalau memang teman-teman udah coba beberapa kali, kemudian di market yang seperti ini, buat teman-teman ini ceritanya mungkin masih baru, belum punya dasar analisa, belum ngerti cara analisa, pakailah waktu ini buat banyak belajar, gitu. Semakin kita absorb makin banyak, itu akan membantu kita untuk manage resiko tuh makin kecil, gitu. Bukan berarti trading nggak beresiko, trading pasti ada resikonya, tapi kita gimana manage-nya, gitu. Itu kita harus belajar. Karena once kita belajar pasti ada progres, nggak mungkin nggak ada progres gitu. Nah, pakailah teman-teman buat belajar dulu, luangkan waktu, luangkan, sisihkan uang untuk belajar. Mungkin kalau memang mau belajar, kalau mau yang gratis juga banyak, pakailah segala macam cara buat belajar gitu aja. Serap ilmu sebanyak-banyaknya gitu, absorb. Nah, kemudian of course sambil belajar kita coba praktek ya. Tapi kalau teman-teman praktek, jangan pakai uang gede dulu. Pakai uang-uang yang teman-teman rela loss dulu aja sampai teman-teman paham. Oh, aha momennya dapat, teman-teman ngerti, masukin yang lebih gede is okay, nggak masalah. Tapi resikonya dihitung gitu ya. Jadi market yang seperti ini, yang lagi gece-gece kayak gini nih, memang kita kepengen ya langsung cuannya tuh gede gitu. Tapi untuk cuan seperti itu kita butuh effort gitu loh teman-teman. Bukan cuma ngelihat rekom terus dibeli gitu. Enggak kayak gitu juga. Kita harus tahu gimana manage duitnya, gimana cara belinya, gimana cara jualnya. Biasanya kita tuh rela beli nggak rela jual gitu kan. Begitu hijau nggak dilepas-lepas, ditahan terus sampai lossnya. Untuk market yang kayak gini, kalau saya pribadi nggak akan nahan lama-lama. Jadi ya sesuai dengan analisa aja kayak gitu. Kalau emang mau ditahan lama pun yang harga dari bawah itu nggak masalah loh ya. Bukan berarti harus dijualin semua di market kayak gini. Enggak, tergantung entry-nya aja. Kalau entry udah dari harga bawah banget mau di swing panjang misalnya ya it's okay, nggak masalah. Yang penting pertama adalah kita harus punya trading plan. Entah itu trading plan-nya kita nyontek punya rekomnya dari grup, atau kita bikin sendiri, tapi kita harus punya trading plan sebelum beli. Jangan udah beli dulu, nanya, ini masih bisa di hold nggak? Nggak boleh gitu. Jadi ketika beli, harus punya tahu level stop loss di mana, dipasang, bukan cuma tahu tapi nggak dipasang. Terus kemudian disiplin, kalau emang level stop loss-nya kena, buang dulu, nanti re-entry lagi kalau sahamnya bagus. Cari titik baru, nggak masalah. Itu belajar disiplin dulu supaya mentalnya kita kebentuk gitu. Jangan baperan pokoknya ya. Terus kemudian kita juga harus stick sama level buy kita. Rela ngantri kalau memang nggak mau boncos terlalu banyak, harus minimize resikonya, antri aja daripada HK. Kalau memang udah firm, udah sering latihan mau HK silakan, nggak masalah. Yang penting kalau udah HK, tahu kalau di hari trace ke sini nggak deg-degan. Kita udah memperkirakan, oh nanti misalnya kita HK separuh, sisanya tunggu di bawah, nanti ketemu supaya average-nya turun. Nanti ketika dia naik, kita bisa jual, bisa cuan. Bisa kayak gitu. Bagi dua pembelian, kalau misalnya teman-teman udah spike sahamnya udah naik, terus mau kepengen nih, ini kayaknya masih bagus momentumnya, kita yakin ya udah HK aja dulu nggak apa-apa, sisanya tunggu di bawah, dibagi dua pembelian. Dananya ya jangan diful-fullin, kalau emang nggak yakin ya sesuai aja sama porsi masing-masing. Terus titik taking profit tentuin dan disiplin, jangan udah naik terus habis itu udah sampai titik TP nih kita kayak nggak rela mau mencet sell tuh kayak berat banget gitu. Disiplin ya, Ci ya, Tombol disiplin. tombol Ya, sell ya. tuh diciptakan buat dijual teman-teman ya, cuannya buat dinikmati, jangan disimpan-simpan terus. Kalau disimpan-simpan terus kadang-kadang
udah cuan dia balik lagi jadi BEP atau malah minus. Sering kan kayak gitu. Akhirnya yang kena psikologi kita kan gitu. Itu psikologi dijaga. Kalau kita udah los terus gak bisa trading, jangan dipaksa, rehat dulu, rest dulu, take time, terus habis itu recover, belajar, ya diulang lagi. Kayak gitu. Ya, Jadi ya. mungkin tips-tipsnya kayak gitu aja. Kalau dari saya sih manage uangnya, cara belinya mungkin 1 kali, apa 2 kali, apa 3 kali gitu. Pilihan sahamnya disesuaikan dengan kondisi psikologi orangnya. Kalau emang suka jantungan, nggak kuat nahan barang, jangan pilih yang jarum-jarum, pilih yang aman-aman aja. Naiknya nggak usah yang 30% sehari, ya walaupun 5%, 3% dinikmati aja. Yang penting Ya, porto ya. kalian bisa grow, itu aja. Oke, itu lengkap banget ya teman-teman ya. Tidak perlu disummarize atau ditambahkan lagi. Itu juga udah sampai nih Ci di Ya, penghujung dari IG Live kita. Udah pas sejam ya teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi kalau kalian ada yang ketinggalan ini akan di save dan tadi juga udah di mention ya. Kalau kalian mau buka akun bisa di forum.sukarsukars.com dan jangan lupa referral code-nya aman MAMY ya tadi ya dua. dua ya. Ya, Nah, Mami dua. AM A Mami dua. M A M Y Iya, dua. dua. Iya, oke. Eh, I think itu aja sih Ci. Aku mau bilang sekali lagi thank you banget ya buat buat waktunya ya malam hari ini ya Ci ya. Buat Thank you juga. teman-teman cuan Troopers juga. Iya, sama-sama Ci. Happy weekend ya Ci ya. Happy Happy weekend buat weekend. semuanya teman-teman cuan Troopers. Bye bye. Bye.